Sahabat Shalom, Shabbat Shalom. selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin. Kembali lagi kita ibadah hari Sabat, hari yang diberkati Tuhan. Amin. Jadi setiap mulut, setiap perkataan, pada waktu bilang Sabat Shalom, terus amin, berkat itu akan turun. Amin. Amin. Kembali pagi ini kita belajar bersama-sama. Terambil dari 1 Tawarik 16. Sekali lagi, renungan kita pagi ini ambil dari 1 Tawarik 16 ayat 1 sampai ke 43. Sekali lagi, 1 Tawarik 16 ayatnya 1 sampai 43. Satu orang membaca. Demikian firman Tuhan. Tabut Elohim itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Elohim. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Yahweh. Lalu dibagikannya kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping roti, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Yahweh untuk memasyurkan Yahweh Elohim Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Kepala ialah Asaf dan sebagai orang kedua ialah Sakaria, lalu Zeiel, Semiramot, Yeiel, Matika, Eliab, Benaya, Obed-Edom, dan Yeiel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asaf harus memainkan ceracap. Dan Benaya serta Yehasiel, imam-imam itu, selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Elohim itu. Nyanyian puji-pujian Daud. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Yahweh. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggilah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasyhurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Yahweh. Carilah Yahweh dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Yahweh Elohim kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak, diadakannya bagi Yakub, menjadi ketetapan bagi Israel, menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari kerajaan satu ke suku bangsa yang lain, ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka. Dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan membuat jahat terhadap nabi-nabiku. Bernyanyilah bagi Yahweh, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Yahweh dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat daripada segala ilah. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Keagungan dan semara ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Yahweh, hai suku-suku bangsa, kepada Yahweh sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Yahweh kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Yahweh dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi,
Sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Yahweh itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Yahweh, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Yahweh sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Yahweh, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskan kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Yahweh Elohim Yisrael dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, pujilah Yahweh. Lalu David meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian Yahweh itu Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Juga Obed-Edom dan saudara-saudara sepuaknya dan 68 orang itu, Obed-Edom bin Yedutum dan Hosa adalah penunggu-penunggu pintu gerbang. Tetapi Zadok imam itu dan saudara-saudara sepuaknya para imam ditinggalkannya di hadapan kemah suci Yahweh di bukit pengorbanan yang di Gibeon, supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Yahweh di atas mezbah korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Yahweh yang diperintahkannya kepada orang Israel. Dan bersama-sama mereka ikut Heman dan Yedutum dan selebihnya dari orang-orang yang terpilih yang ditunjukkan dengan disebut namanya untuk menyanyikan syukur bagi Yahweh, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada Heman dan Yedutun itu ada nafiri dan ceracap untuk para pemain, juga alat-alat musik pengiring nyanyian untuk Elohim, dan anak-anak Yedutum harus menjaga pintu gerbang. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya, dan David pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya. Demikian Haleluya. firman Yahweh. Perlu dicatat, saudara, zaman Raja Daud ini, kalau kita telusuri dari Moses sampai Raja Daud ini, kurang lebih itu 400 tahunan. 470-80 tahun. Raja Daud ini, dia kembalikan hukum yang benar, mengajarkan kepada Israel, bangsa Israel yang sudah lama menyimpang dari hukumnya Tuhan. Saya pelajari namanya Raja Daud ini. Jadi Raja Daud lah, saudara ya, dia bernama Daud. Dia dari kecil itu, dia sudah mengenal. Dia sudah mengenal namanya Tuhan, dan dia juga sudah tahu hukum Taurat itu segala-galanya bagi dia. Kalau kita baca kitab suci ini dengan lengkap, kenapa hari ini saya angkat melalui tawarik ini? Tawarik itu apa sih kronologisnya? Sebenarnya ini kan juga dicatat, masalah Raja Daud ini dicatat juga di sana 1 Samuel 1 maupun 2 Samuel. Kalau 2 Samuel itu sudah, itu ceritanya Raja Daud semua. Bagaimana Raja Daud ini, dia kembalikan hukum yang benar. Mengajak orang-orang Israel supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Mengajak kepada orang Israel itu supaya berseru kepada nama Yahweh. Karena sudah lama, saudara. Lahirnya Raja Daud itu zaman apa sih? Kalau kita baca kitab suci dengan lengkap itu, pasti dia lahir zaman hakim-hakim. Rut itu punya anak namanya Obed. Obed itu punya anak namanya Isa. Isa itu punya anak namanya Raja Daud. Zaman hakim-hakim. Lahir. Zaman hakim-hakim kalau saudara baca,
dari Hakim-Hakim pasal pertama sampai pasal yang ke-21 itu, jadi bangsa Israel itu dosa dan dosa. Dosa dan dosa hanya ada satu di sana, ada namanya Gideon. Gideon itulah awalnya benar, tapi akhirnya beliau juga menyimpang juga. Jadi di hakim-hakim itu tidak ada yang seperti Raja Daud ini. Raja benar, raja adil. Karena sudah rusak. Sebelum Daud lahir ini, itu bangsa Israel penyelewengan dan penyelewengan. Mereka tidak kenal Tuhan lagi. Mereka tidak kenal Tuhan lagi. Hukumnya Tuhan itu mereka tinggalkan. Sehingga pada waktu namanya Raja Daud berkuasa, sudah jadi raja, dia mengajak seluruh Israel itu supaya kembali kepada hukum Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat 2 di situ, coba satu orang ayat 2-nya tadi. Bangsa itu sesudah mempersembahkan kepada Tuhan dan memberkati bangsa itu dalam nama Yahweh. Ya. Coba baca satu orang ayatnya 2. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya bangsa itu demi nama Yahweh. Jadi mereka memberkati namanya Yahweh. Jadi kitab suci ini, tolong catat ya, jemaat maupun di luar sana. Kitab suci yang kita pegang ini sudah diganti di sini. Di sini yang nama Yahweh tadi sudah, di sini yang kita baca yang kita pegang kitab ini, itu bukan Yahweh lagi. Jadi Tuhan huruf Tuhan huruf besar semua. Jadi banyak orang yang gagal paham. Setiap kita ngomong ini masalah Yahweh, bingung mereka. Ya di luar sana mungkin bingung, di sini kok nggak ada nama Yahweh. Jadi dari pendeta, dari generasi ke tidak pernah mereka menjelaskan di sini. Jadi kalau mereka mendengar kita ini sekarang pakai nama Yahweh, mereka langsung spontan di luar sana sesat. Itu aliran Yehova. Karena mereka tidak tahu. Ada lagi sekarang, loh kita panggil nama Yahweh. Orang Israel saja pun mereka tidak panggil nama Yahweh. Jadi sekarang orang-orang zaman kita ini, zaman edan ini, mereka pakai ukuran orang Israel. Mereka tidak mau baca isi kitab suci ini. Mereka tidak mau. Jadi kalau mendengar sekarang kita baca, memang di sini nggak ada nama Yahweh. Karena banyak orang di mimbar itu sekalipun berderet-deret gelarnya, mereka sembunyikan nama Yahweh ini. Makanya saya berulang-ulang kali, nama Yahweh ini sebenarnya di Lembaga Kitab Indonesia yang dicetak ini, itu kan masih ada namanya Yahweh itu. Kalau kau belajar di sana di kamusnya, di bagian T itu, Tuhan huruf besar semua, salinan Allah Israel adalah Yahweh. Sehingga banyak orang yang mati konyol mendengar kita ini, padahal di kitab yang kita pegang memang tidak ada nama Yahweh. Sudah digantikan namanya Tuhan huruf besar semua, kadang-kadang Allah huruf besar semua. Kasihan kali ini orang-orang dari generasi ke generasi. Jadi mereka tidak mengenal nama Tuhan lagi, karena sudah berganti di sini. Ini adalah kejahatan yang luar biasa. Jadi orang Kristen ini saya anggap jahat. Jadi bukan oknum ini saudara ya. Jadi Kristen ini saya anggap itu jahat sekali. Bagaimana nama Tuhan orang kenal kalau engkau sendiri pun di sini lo ganti? Coba bayangkan saja sekarang. Raja Daud itu memberkati pakai nama Yahweh. Karena di sini ini kan Tuhan huruf besar semua. Diberkatinya bangsa itu demi nama Tuhan huruf besar semua di sini. Tapi yang sebenarnya nih Tuhan huruf besar semua adalah Yahweh. Ya. Yod,
He, wow, he. Ada orang nggak bisa dibaca. Itu bagian dari penyesat itu. Ya. Saya ini kan sudah umur 70 tahun. Saya dari kecil itu sudah tahu. Ya, diberitahukan itu apa sih YHWH itu. Mereka mengatakan Yahweh. Karena memang di kamusnya itu masih ada. Banyak orang sampai sekarang ditanya, kamu tahu nggak bahwa nama Yahweh masih ada di buku ini? Nggak tahu. Itu pendeta loh. Beberapa pendeta nggak tahu. Nah itulah. Karena tidak punya kemauan. Bagaimana lu mengenal Tuhannya sendiri pun kalau Taurat lu ngomong sudah tidak berlaku. Ya? Bagaimana lu mengenal Tuhan kalau buku yang kau pegang ini sudah ganti? Ini perbuatan siapa ini? Ini perbuatan Kristen loh saudara ya. Jahat sekali mereka. Memberkati pakai nama ya Yahweh. Tapi mereka bilang enggak apa? Orang Israel tidak memanggil Yahweh. Kalau ukuranmu pakai orang Israel, kenapa orang Israel itu meninggalkan Yerusalem? Sampai bait sucinya itu dihancurkan. Kalau engkau pakai namanya standarmu namanya orang Israel, standar saya namanya isi kitab suci. Makanya dasar saya itu namanya Taurat. Seperti namanya Raja David ini. Ya. Makanya ikuti khotbah ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Jangan dengar kata begini, Yahweh langsung sesat ini. Ya ikuti dulu lah. Ya, nanti akan saya sebutkan pasalnya, ayatnya. Memberkati pakai namanya Yahweh. Ya. Ini kan perintah Tuhan. Perintahkan bahwa orang Israel kalau memberkati harus namanya pakai namanya Yahweh. Supaya berkat itu turun, amin. Baca satu orang bilangan 6 ayatnya 22 sampai 27 supaya di luar itu tidak gagal paham. Karena semua diganti sudah. Yahweh ini sudah tidak ada, digantikan nama Tuhan luar biasa semua. Kadang-kadang Allah dari mimbar itu kau tidak pernah dapatkan. Kalau mereka berkata benar, akhirnya kalau jemaatnya tinggalkan dia kan susah jadinya nanti dia. Ya, tidak ada lagi penghasilannya. Mereka diam aja. Makanya saya bilang di mimbar kan pembunuh-pembunuh itu tidak berkata benar. Bilangan 6 ayatnya 22 sampai 27. Perhatikan inilah yang dia ingat Abraham sehingga dia memberkati bangsa Israel itu pakai nama Yahweh. Karena ini perintah Tuhan. Supaya namaku aku letakkan. Kan begitulah namanya. Bilangan 6 ayatnya 22 sampai 27. Yang kencang, baca. Yahweh berfirman kepada Mose, berbicaralah kepada Aharon dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Supaya kamu meletakkan namaku, supaya saya memberkati bangsa Israel. Amin. Amin. Itu yang dia ikuti namanya Raja David ini. Perlu belajar loh. Kalau engkau tidak belajar firman Tuhan, engkau mengabaikan yang saya sampaikan ini, tidak pernah lu dapat berkat itu. Tidak memperoleh namanya keselamatan itu. Karena saya mengatakan ini Kristen ini penipu. Coba kan saya mengangkat, coba ada orang-orang menantang. Saya berani nantang betul ini. Ya, ini masalah nyawa loh. Masalah nyawa keluargamu, masalah nyawamu sendiri. Kalau dia ini di mimbar ini kan dia senang-senang. Dia kuras hartamu, tapi dia tidak berkata benar. Beda namanya Raja David ini. Dia berkata benar, maka dia dikatakan dia itu raja apa? Raja keadilan dan kebenaran. Karena dia kembalikan hukum Tuhan. Dia tahu tuh hukum Tuhan segala-galanya. Coba sekarang itu kan. Di sini kalau kita baca namanya ayatnya 8-nya, ya, mengangkat orang-orang Lewi itu supaya namanya dimasukkan namanya ayat 4 supaya
masukkan nama Yahweh. Ayatnya 4, ayat Juga 4. juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Yahweh untuk memasyurkan Yahweh Elohim Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Diangkatlah orang-orang Lewi ini supaya itu memasukkan nama Yahweh. Itulah sekarang ini yang ada di kolong langit ini sampai zaman kita, zaman Edan ini. Mereka pakai ukuran orang-orang Yahudi. Oh, Yahudi nggak pernah panggil nama Yahweh. Kita ini siapa? Karena engkau tidak pernah membaca kitab suci. Ya. Kalau engkau membaca kitab suci, kenapa diangkat ini supaya masukkan nama Yahweh? Karena sudah lama meninggalkan nama Yahweh. Makanya saya mengatakan, sebelum engkau baca namanya 1 Samuel, 2 Samuel, seperti Tawarik ini, bacalah namanya hakim-hakim itu. Bagaimana di hakim-hakim itu mereka meninggalkan Tuhan Yahweh dan mereka meninggalkan juga hukum Tuhan. Sehingga ajaklah lagi orang-orang Israel ini supaya memasukkan nama Yahweh. Di mana pasal ada ayatnya dilarang memanggil nama Yahweh. Sebaliknya ini orang-orang benar, ya. Karena Daud ini jabatannya 2 loh saudara ya. Dia sebagai raja dan sebagai juga nabi. Mengangkatlah mereka ini supaya mereka itu memasukkan nama Yahweh. Satu orang baca Mazmur 113 ayatnya 1 sampai ke 3 supaya pendengar ini jangan ikut-ikutan. Marilah engkau pelajari kitab suci ini dan apa yang diperintahkan di dalam kau lakukan, pasti engkau selamat. Jangan berharap-harap kau selamat itu yang diajar dari mimbar-mimbar penipu-penipu ini, pembunuh ini yang tidak berkata benar. Baca Mazmur 113 ayat 1 sampai ke 3. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Yahweh, pujilah nama Yahweh. Kiranya nama Yahweh dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Yahweh. Jadi dicatat di Mazmur di situ supaya ini dimasukkan nama Yahweh sampai lama-lamanya. Kenapa kemudian hari nama Yahweh sudah tidak, malah sebaliknya ada yang menghujat. Bayangkan saja saudara ya, kalau engkau menghujat nama Yahweh tidak ada pengampunan. Halo? Engkau menghujat nama Yahweh ya. Saya mau beritahukan itu yang menghujat nama Yahweh itu tidak ada pengampunan. Imamat 24 ayat 16. Nah, saya mau peringatkan engkau di luar sana. Ya. Marilah dengan rendah hati engkau baca kitab suci ini. Imamat 24 ayat 16. Siapa yang menghujat nama Yahweh, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Yahweh, haruslah dihukum mati. Ingat saudara, perkataan itu dia tidak akan mengulangi. Siapa saja yang menghina nama Yahweh, siapa saja yang menghujat nama Yahweh akan dihukum mati loh saudara. Kau dengar di luar sana? Tulisan apa di situ tadi? Menghujat nama Yahweh. Itu kan sudah diganti oleh namanya Lembaga Kitab Indonesia ini. Tidak ada nama Yahweh lagi di situ, tapi nama Tuhan Huruf Besar semua. Bagaimana mereka mau mengenal ini? Makanya banyak yang mati konyol ini. Dari generasi ke generasi ini sampai detik ini kejahatan manusia, khususnya orang Kristen ini makin menjadi-jadi. Kita lihat sekarang kan. Di mimbar-mimbar itu saudara banyak sekali. Mereka merebut mimbar itu untuk apa? Ya, kalau sudah di mimbar saudara, nggak usah memeras keringat, tinggal geretak orang. Loh, sekarang dari mimbar begitu saudara. Di mimbar itu geretak orang pakai namanya Maliaki. Bawalah perpuluhanmu. Aku akan bukakan tingkap-tingkap langit. Tidak baca lengkap itu.
Coba kalau dia baca namanya Maliaki dari 1 sampai ke 3 itu. Ya, siapa yang dikatakan itu? Coba kalau orang kau baca namanya apa bilangan, ulangan. Kan? Tahuan ya penggunaannya namanya perpuluhan ini. Sekarang ini saudara. Oh, itu milik Pak Pendeta. Tapi membodohi orang. Jadi Raja Daud ini ajak orang Israel supaya kembali kepada hukum Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita baca lagi ayat 8-nya di sana mengatakan, ayat 8 katanya, ya, panggilan namanya. Bayangkan aja panggilan namanya. Ayat 8. Tadi apa yang 1 Tawarik 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Panggilan nama, perkenalkanlah perbuatan-perbuatannya. Yahweh lah yang benalang laut. Yahweh lah yang namanya menurunkan mana. Tuhan Yahweh lah yang keluarkan apa air dari gunung-gunung. Halo? Mau ikut-ikutan itu di luar sana. Oh, orang Israel kok. Mereka juga panggil nama Yahweh. Terus kita ini siapa? Karena engkau tidak pernah mau baca kitab suci ini. Karena engkau malas. Kau mengharapkan pendeta-pendeta penipu ini. Hanya bisanya mereka menguras-nguras perpuluhan. Mereka tidak berkata benar. Itu 99,9 itu di mimbar seperti itu. Tidak ada yang berkata benar. Beda lah namanya Raja Daud ini. Ya. Makanya kalau engkau baca 1 Samuel 17 sana bagaimana pada waktu dia lawan Goliat yang gede banget itu. Saudara. Dia tenang saudara. Dia datang dengan tenang. Dia tidak pernah takut sedikit pun. Kenapa dia lakukan itu? Karena ada jaminan. Kalau engkau ikuti perintahku, kalau engkau ikuti hukum-hukumku, jangan takut. Karena akulah yang berperang, kata Tuhan. Amin. Amin. Dijamin loh saudara. Hukum Taurat itu ada jaminan. Kalau kau abaikan itu yang jadi masalah besar. Panggilan namanya. Kenapa kita tidak mau panggil namanya? Yang paling parah lagi sekarang ini tidak mau lagi mendengar nama Yahweh lagi, mereka menghujat-hujat. Terus mereka yang parah lagi, hukum Taurat sudah tidak berlaku. Bayangkan saja sekarang nama Yahweh mereka menghujat. Ini Kristen, saya tuding saja Kristen. Mereka menghujat nama Yahweh. Setiap mereka mendengar nama Yahweh itu kupingnya panas. Mereka mengatakan itu sesat. Ini benar-benar luar biasa kejahatan orang-orang Kristen ini. Ya. Kalau kan kau mengharapkan dari mimbar, kau tidak pernah memperoleh keselamatan, mati ya. Mati aja. Saya sampaikan ini untuk menyelamatkan keluargaku. Pentingkan dulu keluargaku. Kalau di luar sana dia dengar, kalau dia tidak dengar, dia ikut-ikutan sesat, ya terserah. Yang penting sudah saya sampaikan. Ingat namanya hukumnya itu kekal. Kekal nggak hukumnya? Kekal. Halo? Amin. Baca yang keras supaya pendengar sana mencatatnya. Dari 14 sampai 17. Kembali tadi namanya 1 Tawarik 16 ayat 14 sampai 17. Baca yang kencang. Dialah Yahweh Tuhan kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Yitsak. Diadakannya bagi Yakob menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Bayangkan saja ini perjanjian kekal. Apakah Pak Pendeta itu tahu kekal enggak? Kalau mereka tahu kekal itu, mereka tidak pernah akan berani di mimbar itu mengatakan Taurat itu tidak berlaku. Engkau siapa?
Ini Raja Daud, raja besar. Dia jadi contoh sampai saat ini. Tidak ada duanya. Halo. Kalau engkau juga masih bandel, kalau tetap engkau melawan, kau menghujat nama Yahweh, kau mengatakan Taurat tidak berlaku lagi, sudah usang. Saya mau peringatkan lagi hari ini. Bacalah kembali lagi namanya 1 Tawarik 6 ini. Supaya engkau tidak gagal paham. Renungkan baik-baik ini. 1 Tawarik 16 ini. Jangan engkau abaikan. Ini sangat jelas yang kita baca tadi dari 14 sampai 17 tadi. Bahwa Taurat itu kekal. Sampai selama dia akan ingat. Perjanjiannya itu akan ingat setiap saat, setiap waktu. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang tidur. Bukan. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Amin. Kenapa dia angkat itu bahwa Taurat itu kekal adanya? Pasti dia mengerti namanya apa? Isi kitab Taurat oleh Raja Daud ini. Dia tahu betul-betul. Dia tidak ikut-ikutan. Dia tidak sama dengan bangsa Israel yang lainnya. Karena dia mengerti namanya. Karena dia tahu bahwa Taurat itu kekal. Sudah diperingatkan di sana. Satu orang. Keluaran 13 ayatnya 8 sampai 10. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah mengenai mengingat apa yang dibuat Yahweh kepadaku pada waktu aku keluar dari Mitsraim. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu supaya hukum Yahweh ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Yahweh telah membawa engkau keluar dari Mitsraim. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Harus kau pegang ini, Taurat itu, sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada, saudara, ada pesan-pesan suatu saat nanti Taurat ini ada waktunya dia akan usang, kamu buang aja. Tidak ada. Ini kalau ada yang kata-katanya usang itu namanya apa? Manusia-manusia yang sudah ditentukan mati itu, saudara. Jadi manusia-manusia yang sudah ditentukan mati itu tandanya apa? Mereka teriak-teriak di mimbar itu, Taurat sudah tidak berlaku lagi, Taurat bukan zamannya lagi. Kita tidak bisa namanya kita pulang namanya zaman batu. Itu manusia-manusia yang seperti itu di mimbar itu sudah ditentukan mati. Sudah ditentukan mati. Ingat juga di sana, di Ulangan 7 ayat 7 sampai 9. Jadi Raja Daud itu dia tahu namanya isi kitab suci itu, dia tahu namanya isi kitab Taurat itu. Sehingga dia mengatakan, marilah kita kembali lagi, kita tegakkan lagi namanya hukum Tuhan itu. Supaya kita masukkan nama Yahweh ini yang sudah dilupakan. Ini Raja Daud. Baca Ulangan 7 ayat 7 sampai 9. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Yahweh terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa, tetapi karena Yahweh mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Yahweh telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Farao, Raja Mitsraim. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Yahweh Tuhanmu dialah Tuhan yang setia, yang memegang perjanjian kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Sampai beribu-ribu keturunan. Kok ini orang-orang asik? Begitu lantangnya mereka tuh, begitu jahatnya mengajari orang. Taurat tidak berlaku lagi. Sudah usang. Kurang ajar sekali Kristen-Kristen ini membunuh. Kita harus ngomong mereka membunuh supaya mereka nafsu. Mengadap sama saya kalau kau nafsu. Jangan berkoak-koak di sana itu. Berapa orang saudaraku itu yang kau bunuh itu?
Tapi kalau namanya perpuluhan, kok nafsu betul itu. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Marilah kau pelajari namanya riwayat Raja Daud ini. Dia raja benar. Dia tidak mau ikut-ikutan. Bayangkan Anda lawan Goliat ini kan 1 bulan loh saudara. 1 bulan itu bangun diri, enggak menang-menang saudara. Dia datang di anak kecil ini kan, coba kan. Kalau kau baca namanya 1 Samuel 17 sana, dia datang, dia tantang. Coba. Itu sebentar aja dihabisi namanya Goliat ini. Udah berhari-hari, sudah berapa biaya itu dikeluarkan. Enggak perang-perang, takut. Datang anak kecil, dia sudah tahu ini. Bukan saya yang perang, kata. Baca loh itu namanya 1 Samuel 17 loh, Raja Daud ini. Nah, kalau Taurat bagi dia, oh segala-galanya. Saya menang karena Taurat, karena hukumnya Tuhan. Dia tahu itu, isi kitab suci itu dia tahu. Dia tahu betul-betul bahwa ucapan Tuhan itu disalin oleh Moses, saudara. Maka disebut namanya kebenaran. Ya. Itu bukan perkataan Moses, bukan hayalan Moses, bukan mimpinya Moses. Ini mereka mendengar semua suaranya Tuhan, jadi Moses mencatat. Ya. Dia tidak mengabaikan itu. Makanya Raja Daud itu kalau perang itu dia tidak takut, saudara. Dia tahu kalau bukan dia yang perang, dia tahu adalah Tuhan yang perang, saudara. Ya. Makanya kalau banyak kau baca namanya Ulangan 20 di situ, itu ada hukum perang di situ. Kalau kau baca ya Ulangan 20 nanti kau baca aja. Berani dia. Makanya dia bilang Taurat itu segala-galanya. Beda kita sekarang ini. Oh, Taurat tidak berlaku. Tapi kalau perpuluhannya, mantap sekali kata. Akhirnya banyak orang yang mati konyol, nggak karu-karuan. Ya. Mau terima, tidak terima itu fatal, saudara. Ya. Makanya dikatakan di sana, kalau engkau baca Ulangan 6 ayat 25 mengatakan, Ulangan 6 ayat 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Yahweh Elohim kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Jadi itulah yang diingat oleh Raja Daud. Kalau saya setia hukum Tuhan, saya tidak pernah takut sama siapa, bangsa manapun. Ya. Zaman Daud itu habis semua saudara, ditaklukin sama dia. Dia tahu kalau bukan dia yang perang. Karena sangat dia mencintai namanya hukum Tuhan. Amin. Beda zaman kita, zaman edan, Kristen ini bilangnya hukum Tuhan tidak berlaku lagi, tidak relevan lagi. Ini kan kurang ajar, betul-betul ini pembunuh ini. Ya. Kalau dia dekat-dekat itu, dia ngotot-ngotot itu saya tidak tahu lagi, saudara. Saya sedih loh, saudara. Kalau saya lihat keluarga-keluargaku, ya, masih kecil sudah meninggal karena penyakit. Ya. Karena ini ajaran-ajaran ini dari generasi dari Eropa sana masuk di Indonesia ini, terus dipiaralah namanya kejahatan ini sampai saat ini. Saya berulang-ulang, kalau kau berkata benar, Taurat itu kekal, lu pungut perpuluhan tidak apa-apa. Ya. Sekalipun kalau kita baca di Injil sana itu tidak ada, ya saya mengatakan wajar aja lah. Ya. Tapi kalau kau ngomong namanya hukum Tuhan itu tidak relevan lagi, kenapa ini perpuluhannya kau rebutan? Sampai ada bunuh-bunuhan loh saudara. Jadi ingat baik-baik ya. Bukan bunuh-bunuhan karena kebenaran itu, tapi berebutan namanya perpuluhan ini. Lalu sekarang orang-orang dinimbarin pendeta-pendeta ini kan, dia sudah tahu, dia kan nggak usah keluarkan keringat, dia hanya bohong-bohong ini, piara saja khotbahnya dari generasi ke generasi ini, kan dia kuras nanti. Ya, dia kuras kan, harta orang itu. Makanya saya bilang kemarin kan ada yang viral di YouTube itu kan, ya di TV segala macam kan, ada seorang pendeta GL nyinggung orang lain gara-gara perpuluhan, hampir masuk penjara loh saudara. Saya yakin dia sogok itu. Kalau dia tidak sogok itu dia masuk penjara. Benar, itu kan gara-gara perpuluhan. Karena rakus nafsu sekali perpuluhan, mungkin perpuluhannya itu sudah mulai orang mungkin ada yang sadar dan lain sebagainya, mulai diancam-ancam di situ saudara. Ya.
Akhirnya dia nyinggung-nyinggung agama orang lain. Akhirnya apa? Nggak bisa tidur dia. Ya, saya yakin itu dia sogok itu. Kalau dia tidak sogok di kandang itu, dia sudah takut nanti kalau misalkan masuk penjara dikasih makan tai sama dia. Karena itu tadi dia tidak sampaikan apa isi kitab suci ini. Hanya perpuluhan nafsu betul. Ya. Banyak loh yang mereka jerat itu. Banyak sekali loh. Mereka pandai kan, kalau khotbah itu kan tidak seperti saya kan, kalau khotbah mereka kan mondar mandir gitu kan, meledak gitu kan, untuk menghipnotis orang, bukan disampaikan seperti yang saya sampaikan ini, ya kan? Kalau saya sampaikan ini kan saya tidak kuras perpuluhanmu, tinggal lu nongkrong dengan keluargamu di rumah sana di luar sana kan, tinggal kau tiap sahabat itu kan, kau datang, kau dengarin nanti, kau dapat berkat. Berkat itu apa? Bukan kekayaan. Itu Pak Pendeta, kita diberkati Tuhan, hari ini kita dapat uang. Itu pendusta itu, penipu. Berkat itu tidak bicara materi. Berkat itu kehidupan, damai sejahtera, kesehatan. Makanya kalau engkau baca namanya Imamat 23, Ulangan 28, di sana ada berkat, ada kutuk di situ. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang patuh kepada hukum Tuhan itu diberkati. Baca namanya Imamat 23, Ulangan 28, itu supaya engkau tidak gagal paham, supaya tidak ditipu, ini penipu-penipu, ini pembunuh-pembunuh ini yang tidak berkata benar ini. Ya. Kalau engkau menjadi benar, ikuti perintah Tuhan, katanya Ulangan 6 ayat 25. Ya. Tapi kalau kau menyimpang, kalau kau menyimpang, kau tidak ikuti, ya, kau lalaikan, ada hukumannya. Itulah yang Raja David takuti. Sehingga ajaklah orang-orang, marilah, kau masukkan nama Yahweh lagi supaya orang tahu itu yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, yang keluarkan bangsa Israel dari Misraim itu, supaya orang tahu, supaya orang mengenal, masukkan nama Yahweh. Panggilan nama. Memberkati pakai nama Yahweh. Beda dengan kita ini. Orang Kristen. Ganti namanya. Bukan namanya saja ganti, saudara. Sampai namanya hukum-hukumnya Tuhan ganti. Namanya Sabat jadi Minggu. Pondok Daud jadi Natal. Namanya Pesak jadi Lumat Agung. Seenak-enaknya aja mereka. Kalau ditanya nganga-nganga. Kalau sampai engkau lalaikan satu titik, tidak sesuai namanya, isi kitab suci tidak sesuai namanya Taurat, ada hukumannya. Baca. Ulangan 28 ayatnya 58 sampai 61. Ulangan, karena ulangan itu ada kutub dan berkat. Ya. Kalau nggak salah ada 68 ayat itu, ya. Kalau ulangan ya ulangan 8. Ulangan 28 itu ada namanya berkat dan ada kutuk. Nah, ini yang kamu baca sekarang ini kutuk namanya ini. Jadi Ulangan 28 ayatnya 58 sampai 61. Yang keras supaya pendengar ini mencatat. Ya. Kalau sampai ini mengabaikan, ya, nanti kita lihat aja nanti di Injil kita baca juga nanti, mengabaikan satu titik, satu iota itu bermasalah besar loh. Nah, baca itu. Ulangan 28 ayat 58 sampai 61. Supaya di luar pendengar tahu di sana, saudara. Ya. Supaya mereka mencatat. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis di dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Yahweh Elohimmu, maka Yahweh akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Misraim yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Yahweh menimpa engkau sampai engkau punah. Jadi ingatlah saudara ya. Jadi Ulangan 28 itu ada namanya berkat dan kutuk. Berkat itu 1 sampai 14. 15 sampai ke namanya 68 itu berapa loh saudara? Bermasalah besar loh. Lu ngabaikan. Nah,
Tadi kan kita sudah dengar kan, Ulangan 28 ayat 58 sampai 61, renungkan lagi di luar. Mau ikutin pendetamu yang bilangnya hukum Taurat sudah tidak berlaku, atau lo mau ikutin ini? Ya dong? Atau mau ikutin khotbah hari ini? Yang kata Raja Daud itu, tadi kan kembali namanya satu Tawarik 16 ayatnya 14 sampai 17 sana kan, Taurat itu kekal. Hukum Tuhan itu kekal. Tinggal lu pilih mana? Lu pilih perintahnya Tuhan isi kitab suci atau pak pendetanya, penipu, pembunuh. Kok mau-maunya gitu? Kok mau-maunya kau pergi ke situ, sudah uangmu habis, terus dibunuh lagi. Dia semua nyentak dia apa khotbahnya. Nah, biar mereka yang sana itu, yang namanya Yahweh Ismail, mereka mengolok-ngolok, saudara. Tunggu nanti dicatat loh itu. Tuhan ini Tuhan tidak tidur. Tuhan itu terus dia lihat kita ini di kolong langit ini. Ya, yang katanya itu Yahweh Ismail kan gitu. Itu tunggu waktumu nanti itu. Akan dia hukum itu. Yang menghujat-hujat nama Yahweh itu akan dihukum. Yang jingkrak di mimbar itu Taurat tidak berlaku lagi, tidak zaman lagi, tidak sesuai lagi zamannya. Apakah kamu mau kembali zaman batu? Terus kalau kau begitu kan kau pakai hukum apa? Berarti kan kita boleh membunuh dong. Memperkosa orang boleh dong. Ya, mencuri boleh dong. Karena lu bilang hukum Taurat sudah tidak berlaku. Ini adalah kejahatan manusia. Manusia zaman kita ini yang sudah gila. Tapi kalau duitnya, makin menggila-gila mereka memburu itu. Ya, memburu. Sampai di tempat-tempat orang mati, mereka pungut itu. Jijik banget itu. Saya kalau lihat itu, si pendeta-pendeta pada waktu mereka mungut di orang-orang mati, saya merinding melihatnya itu. Mereka terima loh di situ loh, saudara. Mereka buru itu uangnya. Kami akan meluaskan kerajaan Allah. Aduh, saya sampai lemat-lemat badanku itu. Ya, saya sampaikan ini untuk pendengar juga, untuk keluargamu, untuk dirimu sendiri maupun aku juga. Ya. Jangan di mimbar. Tinggalkan tempat itu. Mendingan kau pulang kau ada di rumah, kau baca tiap hari, setiap Sabat. Ya. Setiap Sabat itu, kau ajak keluargamu, kau baca kitab suci. Sharing dengan keluargamu, pasti engkau selamat. Engkau selamat aja. Saya mengatakan dari mimbar itu 99,9 pembunuh itu. Kenapa saya mengatakan? Karena memang saya teliti kitab suci ini. Saya berulang-ulang. Saya sampaikan ini, ya, tidak ujuk-ujuk. 24 tahun loh ya, saya teliti kitab suci ini. Kalau saya pengen di luar sana itu yang gagah-gagahan dengan titelnya, saya juga bisa. Bisa kan? Tapi saya nggak mau. Ya. Saya nggak mau itu. Karena diajarkan saya itu supaya kita tetap berbohong. Kan tak ada kok keluar dari situ juga punya titel kan malah dengan titelmu makin membunuh orang. Kan mereka sedang kan, dokter kan katanya, dokter Pak. Dia kan sekolahnya luar negeri. Akhirnya dikelabui begitu saja. Dia mulailah jingkrak, dia mutar di mimbar. Ya. Jangan percaya itu namanya Yahweh Ismail itu. Ya, itulah sempalan Yehova itu. Apa itu Sabat? Semua hari baik. Dipakai Roma 14. Dia pakai Roma 14, tapi dia nggak baca lengkap di situ. Ya. Semua hari baik. Betul, semua hari baik. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, sampai ke enam, hari ketujuh. Hari ketujuh itu diberkati. Ya. Dikhususkan. Setiap hari tujuh itu dia datang. Dia berikan damai sejahtera. Dia berikan kesehatan. Bagi orang-orang yang menghuduskan hari Sabat. Dia akan terima berkat. Amin. Amin. Ngawur.
Ya. Ingat baik-baik ya tadi ya. Jangan kalau ini menghilangkan semua Taurat satu titik saja pun itu hukumannya sudah berat. Tadi kan dia bilang kan, Ulangan 28 ayatnya 58 sampai 61. Ini kalau orang membaca, membandel juga, ya sudah. Akan sudah ditentukan mampus itu, gitu loh. Silakan aja, teruskan saja itu kejahatan-kejahatan itu, piara aja. Ya. Kenapa namanya Daud itu begitu disayangi Tuhan? Karena dia mengembalikan namanya apa? Taurat. Keadilan dan kebenaran itu dikembalikan supaya orang-orang Israel kembali ke hukum Tuhan. Amin. 1 Tawarik 18 ayat 14. 1 Tawarik 18 ayat 14. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Jadi dia itu raja keadilan dan kebenaran. Dia tegakkan namanya kebenaran supaya orang Israel kembali kepada hukumnya Tuhan. Amin. Itu Raja Daud. Kok kita orang-orang asing ini, budak-budak wani-wani ya? Kok wani-wani ya? Taurat tidak berlaku. Lu siapa? Lu siapa? Ini loh raja besar ini menurutkan Mesias sebagai manusia. Nggak wani. Padahal itu Raja Daud itu berani. Bayangkan ada Goliat yang gede banget dia lawan. Melawan Goliat saja pun sampai 40 hari itu nggak perang-perang. Datang dia sebentar, nggak nyampe 1 jam selesai. Karena dia mencintai hukumnya Tuhan. Dia tahu betul-betul hukum Tuhan itu kekal. Itu kan nasihat Tuhan, pengajaran Tuhan. Makanya Taurat itu pengajaran. Kalau engkau tolak namanya pengajaran Tuhan, terus mau pakai apa? Pakai apa? Bebas dong orang mau melakukan kejahatan. Ya. Dengan ada hukum Tuhan tuh diaturlah manusia supaya tidak merugikan orang lain, supaya tidak membunuh dan lain sebagainya. Kan begitu kan? Makanya kelima kitab itu atau hukumnya Tuhan kan tidak pernah ada yang sulit. Kan tidak ada yang rumit-rumit banget kan? Misalnya disuruh kita ibadah hari Sabat, ya sudah hari Sabat hari Sabtu kita ibadah. Nanti ada hari raya tahunan namanya Pondok Daun, ya saya ikutin aja namanya hari raya Pondok Daun. Ya. Apalagi sih yang sulit? Kan tidak ada yang sulit. Pesak dikasih sama kita tiap 14 bulan Nisan kamu harus ada pesak. Apa sih sulitnya? Semua namanya bangsa-bangsa menantang Tuhan ini. Saya mau beritahukan. Kelihatan sekali kelihatan di mimbar itu. Karena engkau juga tidak punya pengetahuan. Akhirnya apa? Kau ditipu. Ya, dia mutar-mutar di situ. Oh, Taurat tidak berlaku lagi. Ya, Yesus sudah menebus dosa kita. Itu kurang ajar kata-kata itu. Ya. Loh, itu yang mengatakan loh ya. Yesus sudah menebus dosa kita katanya. Itu dokter loh. Dia tidak membedakan menebus dengan menghapus. Ini kan namanya dokter-dokter goblok ini. Ya. Ini dokter rohani, rohani yang saya ngomong loh ya, bukan sekuler loh ini. Itu goblok banget. Rata-rata mereka, ini orang Kristen, Yesus sudah menebus dosa saya. Kurang ajar betul. Bukan dia yang ditebus, malah dosanya. Dosamu itu isi kitab sucinya dibuang, dihanyutkan, dibersihkan gitu. Makanya ada namanya baptisan itu. Dilambangkan itu dosamu harus seperti itu, seperti kau mandi itu. Daki-dakimu, jangan kau ambil lagi dakimu. Dakimu itu harus dihanyutkan. Itu maksudnya. Kalau Pak Pendetanya sekarang, oh Yesus sudah menebus dosa. Dasar ajaran kambing itu tidak benar itu. Saya sudah cengkel betul itu. Bacalah kitab suci ini. Ya. Yang dia tebus itu, yang dia tebus dengan darahnya itu orang-orang yang patuh kepada hukumnya tak tahu. Seperti yang dilakukan Raja Daud ini. Dia bela. Ya. Taurat itu segala-galanya, Taurat itu seperti emas, Taurat itu seperti madu. Itu yang dia bela, itu yang dia tebus. Amin. Amin. Mazmur.
Mazmur 14 ayatnya 7 sampai 11. Yang kencang-kencang supaya di luar tahu itu. Ya. Supaya di luar besok ditinggalkan tempat ibadahnya itu, dia nggak akan mau masuk lagi kalau dia ngerti. Tapi kalau dia tidak ngerti, ya tetap aja dia tutupkan telinganya. Saya ogah najis masuk di situ. Ogah. Keluarkan uangku 10%, mendingan kalau ada tetanggaku yang nggak ada makan, saya sumbangkan. Itu yang Tuhan hendaki. Daripada kasih sama dia, memperkaya diri. Ya. Tidak disampaikan pada orang miskin. Baca tadi. Mazmur 14 ayatnya 7 sampai Mazmur 19 ayatnya 7 sampai 11. Mazmur 19 ayatnya 7 sampai 11. Yang kencang ini perkataan Raja Daud loh ini. Raja Daud loh ini, dia masuk ke Mazmur loh ini. Baca. Taurat Yahweh itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Yahweh itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Yahweh itu tepat, menyukakan hati. Perintah Yahweh itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Yahweh itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Yahweh itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu ini diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Orang yang berpegang itu mendapat upah yang besar. Apa yang upah besar? Loh, upah yang besar itu apa maksudnya? Keselamatan. Harta atau nyawamu? Keselamatan. Upah yang besar itu nyawamu. Karena disitulah nyawamu. Satu yota, satu titik. Jangan berkalimat katanya satu titik, satu yota. Nanti kita lihat saja, nanti kita baca nanti. Ya, ikuti saja khotbah ini. Ya, di luar sana jangan engkau bosan lah. Paling berapa duit sih? Paling 20.000 kalau engkau paket. Ya, 20.000 itu diperhitungkan Tuhan. Kalau dengan rendah hati, kau dengarkan yang saya sampaikan ini, engkau catat ini, kau pasti selamat. Terhindar dari kematian itu. Kau tinggalkan tempat ibadahmu itu, tinggalkan saja. Jangan mau kasih perpuluhan itu. Kalau ada perpuluhan, lihat aja mungkin ada keluargamu yang susah, lu kasih aja. Atau ada tetanggamu, lu lihat di situ, mungkin dia tidak ada makan, lu beri kasih makan aja. Lu masuk surga aja. Itu bagian lu masuk surga juga. Daripada lu kasih di mimbar, penipu-penipu. Yang diajarin lagi nanti, didoktrin sama situ, oh Taurat sudah tidak berlaku. Ya. Tidak zaman lagi, tidak bau. Padahal tadi kita baca tadi namanya 1 Tawarik 16 tadi kekal. Dia akan ingat hukumnya itu sampai lamanya. Amin. Kan begitu tadi yang kita baca. Ya. Mau ikut mana? Ya. Pesan kepada anaknya. 1 Tawarik 22 ayatnya 12-13. Ini Raja Daud loh masih pesan kepada anaknya juga. Pesan kepada anaknya. 1 Tawarik 22 ayat 12-13. Hanya Yahweh kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Yahweh Tuhanmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Yahweh kepada Mose untuk orang Israel. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Pesan kepada anak-anak Salomo, pegang namanya hukum Tuhan ini. Jagalah namanya hukum Tuhan ini. Pesan kepada anaknya. Ya. Makanya kalau kau baca Mazmur, memang tidak ada nama di sana. Tidak ada nama, tapi ini kalau engkau mau saja, kalau dengan rendah hati, kau baca namanya Mazmur 119, karena itu 176 ayat. Ya, sekali lagi, di luar sana, kalau engkau merendahkan hatimu, kau baca, mending kalau kau baca malam-malam deh, nggak ada bising gitu. Coba baca namanya Mazmur 119, baca tuntas saja itu, dari 1 sampai 176 ayat. Besok lu tinggalkan tempat ibadah. Tidak pernah akan kau mau, Taurat itu tidak berlaku. Saya yakin ini, sekalipun tidak ada nama di situ, saya yakin, saya lihat bahasanya, dia adalah Raja Daud.
Kalau di Mazmur 119 ini, saya yakin dia. Kenapa saya yakin? Ada katanya di situ, ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, firman-Mu itu terang bagi jalan. Ini bahasanya dia ini. Memang tidak ada di situ namanya siapa, tapi saya yakin dia adalah Raja Daud ini. Coba satu orang, Mazmur 119 ayatnya 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. 106? Sudah. 105. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Renungkan ini. Ya. Jadi baca, tolong jemaat maupun di luar sana, renungkan ini. Kok baca ulang-ulang tadi? Tadi kan kita sudah baca namanya Mazmur 19 ayatnya 7 sampai 11. Ini Raja Daud. Kenapa saya bilang ini 119 dia ada raja? Saya lihat bahasanya sangat dia sangat mengagumi sekali namanya hukum Tuhan. Kalau engkau memahami saja dari situ, besok tempatmu itu akan kau tinggalkan. Lo tidak pernah akan mau mendengar kata pendeta itu Taurat tidak berlaku. Lo tidak pernah akan mau datang itu yang bukan hari Sabat. Yakin enggak akan mau. Enggak akan mau. Kalau engkau baca lengkap kitab suci ini, jangan kalau memindahkan namanya Sabat, hari Sabat ini. Melakukan pada hari Sabat saja pun dihukum mati. Makanya saya sudah muat di Facebook itu. Facebook, ada memang Facebook itu. Ada yang konsisten. Nah, orang yang konsisten inilah yang selamat. Ingat baik-baik ya, perkataanmu itu tidak akan sia-sia. Kalau saya bilang Sabat Shalom, terus lu jawab amin, tidak pernah sia-sia. Itu orang pada waktu lu mengucapkan amin itu berkat akan turun. Amin. Yakin itu. Ya. Ingat baik-baik ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Firman-Mu itu terang bagi jalan. Aku akan berpegang akan Taurat-Mu. Saya kira ini Raja Daud ini. Ingat baik-baik ya, di luar sana ini. Yang menghujat-hujat nama Yahweh, yang Taurat tidak berlaku lagi. Saya mau peringatkan, masih ada waktu. Menyesal diri, berlutut, minta ampun, ambil keputusan, baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang. Pasti engkau selamat. Amin. Yakin itu saja, amin. Tapi kalau engkau tetap bandel, harapkan dapat pendeta-pendeta, pendusta, pembunuh ini, yang sampai saat ini makin merajalela, ingat, cepat atau lambat engkau mati, cepat atau lambat juga bumi akan dihukum. Amin. Dengan mulutmu akan dibenarkan, dengan mulutmu juga akan dihukum. Amin. Ya. Kata penulis. Menulis ini, nelayan ini bukan apanya. Jadi nelayan ini bukan kalangan itu. Itu ucapannya Tuhan itu sendiri. Ucapannya Tuhannya Yahweh yang jadi manusia. Kalau engkau baca tadi, menurut ucapanmu akan dibenarkan, menurut ucapanmu juga akan dihukum. Coba satu orang baca. Namanya Matitia 12 ayatnya 36-37. Jadi ingat baik-baik ya, menurut ucapanmu akan dibenarkan, menurut ucapanmu juga akan dihukum. Ada ya? Sesuai iman. Iman itu apa? Percaya sungguh-sungguh. Ya. Banyak. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Catat baik-baik lo itu. Catat baik-baik, renungkan baik-baik itu. Renungkan baik-baik. Kita sudah baca tadi kan, Taurat itu kekal. Mari menyerukan nama Yahweh. Panggilan nama Yahweh. Jangan ikut-ikutan. Orang Israel. Dia patokan orang Israel. Dia tidak tahu itu orang Israel yang baru pulang. Tahun 48 dia pulang, saudara. Ribuan tahun itu kelelehan seluruh dunia. Kenapa dia kelelehan? Dia tidak pernah membaca kitab suci. Mereka kelelehan sampai bait suci dihancurkan itu karena mereka sudah meninggalkan nama Yahweh, tidak kenal nama Yahweh lagi. Terus mereka bikin
kitab tandingan namanya Talmud. Zaman Yesua Talmud sudah ada di Talmud. Mereka tidak mengenal lagi, akhirnya tidak mengenal lagi, rame-rame menghukum tuh Tuhan. Itu dosanya mereka, itu dosanya dosa loh saudara. Ya, dosanya dosa. Ya, jadi firman itu pelita bagi kakiku, firman itu terang bagi jalanku. Artinya ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Maupun juga nama Tuhan tadi harus dimaksudkan. Makanya ingat ya, ini dicatat juga oleh anaknya Raja Daud bernama Salomo ini. Dicatat di sana itu 1 Raja-Raja 8 ayat 60 mengatakan, supaya seluruh bumi tahu bahwa Yahweh lah Tuhan, tidak ada yang lain. Baca. Jadi Yahweh itu harus dimaksudkan supaya orang kenal. Jangan lo ini budak, orang Israel itu anaknya Tuhan itu loh saudara, dibedakan dengan bangsa lain. Lu mau terima tidak terima ya fakta begitu. Baca nama 1 Raja-Raja 8 ayat 60. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Yahweh lah Tuhan dan tidak ada yang lain. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Yahweh lah Tuhan, tidak ada yang lain loh saudara. Tidak ada lain. Makanya kalau kita baca, kita kembali kepada tadi 1 Tawarik 16 ayatnya 26, baca yang kencang ayat 26. Ini perhatikan ini pendengar ini di luar sana maupun jemaat ini 1 Tawarik 16 ayat 26 mengatakan apa? Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Nah, jadi ilah bangsa-bangsa itu adalah berhala. Yahweh lah pencipta alam semesta kan? Ya. Ini kan zaman Raja Daud kan? Makanya tadi Salomo anaknya dicatat di sana tadi 1 Raja-Raja 8 ayat 60, supaya seluruh bumi tahu bahwa Yahweh dan Tuhan, tidak ada yang tidak ada anaknya tidak ada cucunya. Amin. Supaya seluruh bumi tahu pencipta alam semesta itu hanya Yahweh lah satu-satunya, tidak ada yang lain. Amin. Tidak ada yang lain. Penyelamat satu-satunya adalah Yahweh. Makanya kalau baca namanya Injil itu baca tuntas, jangan dipotong-potong, jangan muter aja namanya Yohanan 1. Ya, akhirnya mereka bilang Tritunggal, katanya satu hakikat, 3 pribadi. Kayaknya manusia ini pernah ke surga. Saya kan bilang, mereka ucapkan mereka, oh karena mereka tidak ngerti, dia sendiri juga kagak ngerti sebenarnya. Coba kalau saya dekat orang itu, apa sih hakikat? Paling itu tenggorokannya dia akan mampat jadinya nanti. Oh namanya apa? Satu hakikat, 3 pribadi. Memang lu ke surga sana? Lu ke surga sana kan? Oh ini bapaknya, hidungnya agak mencong begini. Oh anaknya mungkin sudah begini hidungnya. Terus ada itu roh kudus. Benar-benar. Itulah yang saya bilang akibat tidak membaca kitab suci. Kalau lu nggak ngomong yang disebut Abraham, Ishak dan Yakub itu dia bermakhluk, nyata setuju. Dia bermakhluk itu ada tubuhnya, ada jiwanya, dan ada rohnya. Benar nggak? Ya, harus membedakan. Tadi dia bilang apa? Sembahan bangsa-bangsa lain itu adalah berharap. Pencipta alam semesta itu adalah siapa? Ya, Yahweh. Jiwanya itu mencipta, rohnya itu menghidupkan, menguatkan kewibawaan. Amin. Amin. Ya. Mazmur 96 ayat 5. Mazmur diulang juga, ditantumin di Mazmur loh ini. Mazmur 96 ayat 5. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Jadi mereka tahu itu pencipta semesta hanya satu-satunya Tuhan Yahweh, tidak ada yang lain. Amin. Mereka hanya dia tidak ada. Makanya saya mengatakan itu, baca lengkap namanya kitab Taurat dan kitab para nabi itu, baru nanti kau baca Injil, baru kita sadar yang jadi manusia itu adalah Yahweh itu sendiri, tidak ada yang lain. Amin. Kalau engkau tidak baca namanya kitabnya Mose maupun kitab para nabi, lu tidak ketemu benang merahnya.
Makanya berusaha ini di mimbar-mimbar ini, pengkhotbah goblok-goblok ini, Taurat tidak berlaku. Akhirnya diikut-ikutan. Tidak ada lagi yang mau baca namanya hukum Mose maupun kita para nabi. Akhirnya kalau ditanya di sana namanya Tritunggal. Nah kalau di Tritunggal mengatakan, oh iya, satu hakikat, tiga pribadi. Udah sampai di situ. Nanti kalau ditanya lagi pribadinya bagaimana? Hidungnya dia sama, kelopak matanya sama atau gimana? Oh, karena mereka tidak tahu, kata dia gampang lagi. Dia bilang, ini kok kita omong orang-orang goblok gitu. Itu yang saya bilang di mimbar-mimbar. Secara ilmu sekuler nggak punya. Dia juga nggak mampu kalau dia belajar ilmu sekuler. Makanya dia cari yang begini-gini ini. Kan dia tiru-tiru aja itu kan. Kata-kata itu kan dari Eropa kan pindah di Indonesia kan dia tiru saja, diikut-ikut saja. Nah, jadi ingat baik-baik di situ katanya tadi, ya. Sembahan bangsa-bangsa itu adalah namanya apa? Berhala, ya. Jadi sembahan bangsa-bangsa berhala, ya. Makanya kalau kita belajar dari Raja Daud itu berjalanlah waktu. Orang lupa lagi nggak? Halo, lupa lagi nggak? Ya. Mereka memperoleh pengajaran yang benar nggak? Ya. Sudah tidak ada lagi. Itu terdeteksinya di mana? 2 Tawarik 15 ayat 3. Lama sekali Israel 2 tanpa Tawarik 15 ayat 3 yang kencang. lama sekali Israel tanpa Elohim yang benar, tanpa ajaran dan daripada imam dan tanpa hukum. Jadi mulai lagi di situ mereka tidak kenal nama Yahweh lagi. Tidak mengenal hukum yang benar, tidak mengenal Tuhan yang benar. Karena ini penyimpangan demi penyimpangan, saudara. Ini kalau kau baca namanya 2 Tawarik 15 ayat 3 tadi, ini kan zaman Raja Asa ini, saudara. Habis siapa? Raja Daud, siapa? Salomo. Salomo siapa? Rehabeam. Habis Rehabeam, anak Rehabeam siapa namanya? Abiam. Abiam siapa? Asa, saudara. Ini berjalanlah waktu menyimpang lagi. Mereka tidak kenal hukum lagi, mulailah meninggalkan hukum ini. Nanti kita lihat kan, bahwa hukum itu lama-lama hilang. Mereka tidak pedulikan. Ini terdeteksi loh di situ. Ya. Makanya kalau saat tarik yang paling ujungnya, kalau kita tarik di zaman Yosia, kalau tadi kan sudah lama sekali tidak memperoleh pengajaran hukum yang benar maupun Tuhan yang benar kan zaman Asa. Kalau kita tarik dari Asa sampai kepada Yosia, sudah mereka sudah hukum itu mereka hilang jadi satu orang. Apanya 2 Raja-Raja 22 ayatnya 13 ya. Lihat dulu situ. 13 atau ayat 8. 2 Raja-Raja 22. Itu kan zaman Raja Yosia. 2 Raja-Raja 22. 17. 13 ya? 17. Hah? Ayat berapa? 17. Hah? Karena Lihat 2 Raja-Raja 22 ayat 13 itu apa bunyinya? 13. Tunggu deh. Pergilah, mintalah petunjuk Yahweh bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Yahweh yang menyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Jadi mereka temukan kan, artinya sudah hilang kan? Baru mereka temu lagi zaman apa? Raja Yosia, saudara. Bayangkan aja dari Asa tadi sudah tidak ada pengajaran benar, berjalanlah waktu, kelihatan makanya 2 raja terakhir itu benar-benar raja yang benar. Habis Raja Daud ada namanya Raja Hizkia, saudara. Jadi Hizkia ini, saudara, dia benar. Dia kembalikan hukum yang benar. Habis namanya Hizkia, siapa anaknya? Manase yang rusak. Inilah yang rusak-rusaknya ini akhirnya sampai saat ini loh. Gara-gara Manase katanya, akhirnya tidak ada pengampunan juga. Ya, habis Manase siapa? Raja siapa? Ada Amon.
Makanya raja terakhir ini adalah Yosia. Sampai saat ini tidak ada raja. Ya. Karena dia bilang, yang kami ketemukan ini akhirnya pada waktu dibaca, Tuhan marah sekali. Akhirnya apa? Ajaklah namanya Yosia ini, supaya orang-orang Israel kembali kepada Tuhan. Dia suruh kembali nggak pada hukum Tuhan. Lanjut, apanya? 2 Raja-Raja 23 ayatnya 1 sampai ke 3 atau 4 itu. Sesudah itu raja menyuruh Ayat orang 4 ini. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Yahweh dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Yahweh itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakanlah perjanjian di hadapan Yahweh untuk hidup dengan mengikuti Yahweh dan tetap menuruti perintah-perintahnya dan peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat mendukung perjanjian itu. Jadi ini dia kembalikan lagi. Ini terakhir sekali, saudara ya. Akhirnya apa? Habis Yosia, berapa raja di situ? Ada Yoas, ada Yoyakim, ada Sedekia, ada 4 raja. Ini tidak benar. Ini 4 raja ini, saudara, dari Yosia itu terakhir, raja terakhir ini namanya Sedekia. Itu ada namanya Nabi siapa? Yeremia. Ada Nabi Yeremia, ada namanya juga Nabi Sefanya di situ, saudara. Ya. Jadi ini tidak ada lagi. Akhirnya dari Yosia tadi ini sampai penghujung surat-surat ini dicatatlah di sana Nehemia 9 ayatnya 29 sampai 30. Perhatikan di sini, ini kan sudah tidak ada lagi raja tadi tinggalkan Tuhan lagi, tidak kenal Tuhan lagi. Mereka tinggalkan Taurat ini. Ini terbaca di sini. Terbacalah di sini makanya saudara nanti supaya pemahaman yang benar, baca lengkap namanya Nehemia 9 ini. Tapi hari ini saya baca saja ayat 29 sampai 28. Ayat 29 sampai 30. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu. Tetapi mereka bertindak angkuh, mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu, dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan, mereka bersitegang leher dan tidak mau dengar. Namun bertahun-tahun lamanya Engkau melanjutkan sabar-Mu terhadap mereka. Dengan roh-Mu Engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabi-Mu, tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga Engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Kalau kita baca di situ 29 bagian B-nya ini, orang yang melakukan firman orang akan selamat. Ini kan dikutip dari namanya apa? Imamat 18 ayat 5. Kalau kau baca tadi ya ayatnya pasal Nehemia 9 ayat 29 bagian B-nya di situ, ini sebenarnya kutipan dari mana? Imamat apa? 18 ayat 5, saudara. Ya. Coba ulang tadi nama ayat 29. Orang yang melakukan akan selamat katanya. Bagian B-nya. Tetapi mereka bertindak angkuh, mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu, dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Yang justru memberi hidup orang-orang yang ini kan kutipan dari namanya Imamat 18 ayat 5. Ayat 5. Imamat 18 ayat 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya, akulah Yahweh. Jadi orang yang melakukan hukum Tuhan itu, yang berpegang hukum Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya, orang itu akan selamat. Amin. Ini penghujung loh, saudara. Penghujung. Ini zaman Yosia. Tapi penghujung. Sebelum kita penghujung ini juga pun namanya tadi Yesaya. Makanya saya mengatakan kalau engkau tidak baca lengkap kitab suci ini, engkau juga tidak tahu nanti apakah Taurat ini masih berlaku atau tidak.
Tuhan itu Esa atau tidak, atau ada anaknya lagi. Kalau engkau baca lengkap kitab suci ini, Taurat itu kekal, Tuhan itu Esa, ya. Dan satu orang Yesaya 43 ayat 11. Perhatikan Yesaya 43 itu ayat 11. Karena dia bilang Tuhan itu pencipta, sembahan bangsa lain adalah berhala. Yahweh lah pencipta alam semesta. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat lain selain daripadaku. Ya, tidak ada juru selamat lain. Kalau engkau baca dari sini, baru nanti kau baca Injil, baru engkau sadar bahwa Yahweh lah Tuhan, tidak ada yang lain. Dia Esa. Tauratnya juga kekal. Kalau engkau tidak baca lengkap, ini lu nggak ngerti. Pasti dibodohi oleh pendeta-pendeta pendusta itu, pembunuh-pembunuh itu hanya bisa menguras-nguras harta orang, mengejar-ngejar perpuluhan. Tapi mereka tidak berkata benar. Tetap saja dari mulutnya yang berbisa itu, dia taburkan ke racun itu, bahwa Taurat sudah tidak berlaku. Ini kan konyol sekali loh, saudara ya. Konyol ya. Jadi tadi, jelas tadi, Yesaya 43 ayat 11 katanya, akulah juru selamat, tidak ada juru selamat lain. Ya. Lanjut lagi, Yesaya 45 ayat 23. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan aku akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Jadi di situ sangat jelas, saudara. Sangat jelas di situ Yesaya 43 ayatnya Yesaya 45 ayat 23. Tadi Yesaya 45 enggak? Ya. Yesaya 45 ayat 23 mengatakan, perkataan Tuhan itu dia tidak pernah akan menarik lagi, saudara. Dia tidak menarik. Ya. Kan sangat jelas tadi kan zaman Raja Daud itu kekal. Dan tidak mungkin lagi ada nabi lagi yang menganulir. Tidak mungkin, mereka tidak akan berani gitu loh. Ya. Bahwa hukum Tuhan itu kekal. Maupun juga Mazmur 89, 34. Perhatikan juga di situ Mazmur 89 ayat 34. Supaya ini jangan ngawur-ngawur ini. Ini dari Pak Pendeta ini jangan harap diselamat. Kalau engkau tidak mau berusaha sendiri. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan berubah, saudara. Nah, ingat baik-baik, yang menulis nabi-nabi dan saudara. Kalau yang menulis nama di Injil itu orang-orang Eropa, sana itu orang nggak jelas itu, saudara, pembunuh itu. Mereka menipu-nipu orang itu. Ya. Ingat baik-baik ya, itu dia tidak akan menarik lagi itu perkataannya. Yesaya 51 ayatnya 4. Yesaya 51 ayat 4. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Kau mau jadi terang gak? Tadi dia bilang kan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, firman-Mu itu terang bagi Terus kalau lu bilangnya Taurat tidak berlaku lagi, terus penerang pakai apa? Halo? Pakai apa? Mau ikutin Pak Pendetamu atau ikut isi kitab sucinya? Pak Pendetamu itu pembunuh. Isi kitab sucinya dia tidak mau membunuh. Suku mana, bangsa manapun yang mengamalkan hukum Tuhan, dia akan selamat. Amin. Renungkan ini. Jangan engkau abaikan. Ayat 7. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Berapa orang yang mengolok-ngolok kita ini?
Ya. Berapa orang yang mengolok-olok kita ini, dibilangnya kita sesat lah. Ini pengajar-pengajar namanya Yahweh Ismail lah. Ini sempalan Yehova lah. Tapi sangat jelas tadi, ayatnya 7 tadi, Yesaya 51 ayat 7 yang kencang lagi, ulang lagi sekali lagi. Ayat 7. Dengarlah aku, hei kamu yang mengetahui apa yang benar, hei bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Kalau ada roh Tuhan itu tidak pernah akan takut melampaikan kebenaran. Makanya saya mengatakan, tantanglah saya. Saya bilang, Pak pendeta-pendeta pembunuh, tantang saya. Kapan saja, tantang sama saya. Bawa kitab yang sama, tantang aja. Saya akan ladeni. Ya. Saya akan ladeni mau ilmu apapun itu yang pendeta-pendeta di lima. Saya tantang betul. Bawa kitab yang sama. Kalau sudah tidak ada, kau bilang Taurat itu, terus jadi penerang apa? Kan dia bilang Raja Daud tadi, firman itu pelita bagi kakiku, firman itu terang bagi jalanku. Kan sangat jelas kan, kalau kita baca tadi Yesaya itu. Ya. Mau abaikan itu. Terus lo mau ikutin penipu-penipu yang dari penipu ini biar mereka panas itu, biar kuping-kupingnya panas itu. Saya mau pengen tahu mereka. Yesaya 59 ayat 21. Yesaya 59 ayat 21. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Yahweh. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Yahweh. Kalau ada roh Tuhan yang bercokol dalam diri, makanya sekalipun ancaman hukum mati dan lain, engkau tidak pernah akan takut menyampaikan kebenaran. Amin. Amen. Saya yakin itu, kalau ada roh Tuhan itu dalam dirimu, makanya setiap saat akan digerakkan itu, engkau sampaikan kepada mereka. Yang mau mendengar. Kalau dia tidak mendengar, ya mungkin sudah ditentukan dia mati. Ya, itu yang orang-orang yang nyeletuk itu di YouTube itu, saudara ya. Ya sesatlah, Yahweh Ismail segala mati. Itu sudah ditentukan, dia udah mati, itu nggak bisa. Karena tidak pakai nalar lagi. Ya. Hatinya sudah membatu. Karena memang sudah ditentukan seperti itu. Ya. Mari aku renungkan firman Tuhan dengan benar, dengan baik. Ya. Zaman Yahshua itu sendiri pun, waktu dia datang di bumi ini, Yahweh itu turun. Jadi Yahweh turun di bumi ini menjadi anak manusia. Ya. Tuhan itu turun nggak? Ada kata turun nggak? Halo? Yahweh itu turun satu-satu orang. Yohanan 3 ayatnya. Jangan hanya kita terpaku lah namanya apa nanti Matitya lahir dari rahimnya Miriam atau orang-orang Tritunggal itu. Biasanya orang Tritunggal itu kan namanya Yohanan 1 kan, yang muter aja di situ. Padahal kalau kita baca Yohanan 1 ini penulis manusia ini bukan dari rasul-rasul itu. Kalau kita baca lengkap itu yang Yohanan 1 itu. Sekarang kita lihat kan Tuhan turun katanya Yohanan 3. Yohanan 3 ayat 13. Jadi Yohanan ya, itulah kejahatan orang Israel orang Kristen ini. Nama saja pun mereka nama Tuhan diganti loh, nama-nama orang diganti semua loh, saudara. Ini yang kitab yang kita pegang luar biasa loh, saudara ini. Bagaimana lu mengenal Tuhan, lu mengenal orang Israel, karena sudah berganti semua, ya. Yohanan jadi John di Eropa sana itu, di sini Yohanes. Satu huruf saja pun apanya kurang atau lu tambahin, itu artinya kan tidak jelas kan bagi orang Israel itu. Yohanan 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Ya kan? Dari katanya saja pun tadi ini tidak ada satu orang pun yang naik ke sorga kecuali namanya anak manusia. Anak manusia tuh turun.
Dia kalau dia tidak baca kitab itu, penulis juga tidak baca. Ada nggak yang naik ke surga? Manusia itu yang naik ke surga bulat-bulat ada nggak? Ya, siapa? Elia, Hah? Henok, Elia. Henok dan Elia, saudara, ya kan? Jadi mereka naik. Makanya saya mengatakan, ini kan penulisnya namanya Yohanan ya. Kalau mereka bilang ya, Kristen ini Yohanes. Jadi Yohanesnya dia satu itu kalau kita lihat di sana, tidak ada satu orang pun yang melihat Tuhan katanya. Itu yang saya bilang penulisnya itu, dia tidak pernah membaca kitab suci. Ya kan? Seperti tadi kan, tidak ada satu manusia pun yang naik ke surga. Ya, berarti ti orang penulis ini, Yohanan ini, dia tidak belajar kitab suci. Padahal yang naik bulat-bulat ada Henok dan namanya apa? Eli yang naik loh, bulat-bulat, tidak melalui kematian mereka, naik bulat-bulat. Terus dia bilangnya tidak ada apa? Yang pernah naik gitu. Begitu juga kan yang di kalau nggak salah, coba Yohanan 1 ayat 18. Ini penulis ini saya tahu ini. Penulis ini bukan nelayan ini dari Eropa ini nih. Kitab suci ini kita pegang ini, maka hancurkan begitu. Ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Coba kan, penipu nggak dia ini? Dia ngerti nggak kitab suci? Dia baca kitab suci nggak orang ini yang katanya tadi tidak ada satu orang pun yang melihat Tuhan. Pengalaman kalian Tuhan baca dari kejadian sampai ada nggak yang melihat Tuhan? Siapa yang melihat? Abraham. Abraham itu lihat langsung, ngomong berhadapan. Ada Mika, ada Yesaya. Mereka melihat Tuhan. Kok dia bilang tadi tidak ada satu manusia pun yang melihat Penipu nggak ini? Penipu. Jadi kelihatan saudara. Ini mengatakan ini orang Kristen ini. Kristen itu jahat sekali. Nama Tuhan diganti, nama orang-orang juga ganti, semua hukum-hukumnya ganti, Sabat jadi Minggu, Pondok Daun jadi Natal, Pesak jadi Jumat Agung. Ini kan kejahatan luar biasa mereka ini. Terus yang lebih gila lagi, katanya mereka apa? Taurat tidak berlaku lagi. Coba. Taurat tidak zaman lagi, tidak masanya lagi. Kita nggak mau pulang kembali zaman batu. Padahal kalau kita baca, ini kan saya ulang-ulang lagi. Kenapa saya ulang-ulang terus ini Matitia 5 ini? Supaya ada yang protes nanti. Saya mau pengen tahu nih siapa nanti yang protes gitu kan. Terus dia kasih komen apa, tanggapan apa gitu. Tapi kan selama ini tidak ada. Coba baca ulang lagi. Matitia 5 ayat 17 sampai 20. Karena ada sambungnya tadi kan dengan Raja Daud tadi kan. Taurat itu kekal sampai selama-lamanya. Hukum Tuhan itu tetap selama-lamanya. Ya. Jadi baca saja namanya Matitia 5 ini ayat 20 sampai 17 sampai 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakannya dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi ingat baik-baik ya, kamu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat, kamu gak masuk. Siapa yang mengambilkan satu titik, satu iota, masuk apa? Neraka. Tempat terendah itu neraka. Saya mau beritahukan, tempat terendah itu neraka. Matitia 19 ayatnya 16 sampai 24. Yang cepat baca. Matitia 19 ayat 16 sampai 26. Supaya lengkap ini.
Perhatikan ini yang bekowak-kowak di mimbar ini sampai saat ini pembunuh-pembunuh ini jawab ini yang saya sampaikan hari ini. Kalau mereka berani, yang bekowak-kowak itu. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yeshua dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yeshua, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yeshua, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yeshua kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yeshua berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Tuhan." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yeshua memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin." Apa yang kami lakukan supaya saya peroleh selamat? Apa yang kau baca di sana? Ini masalah hukum Tuhan, mana Taurat, apa yang kita baca tadi. Apanya 1 Tawaran 16. Ya. Dia tidak kemudian hari dia menganulir lagi perkataan sendiri, Tuhan Yahweh ini. Matius 22 ayatnya 34 sampai 40. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ketika Supaya orang pendengar nanti Farisi mendengar mencatat. bahwa Yeshua telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Torah, bertanya untuk mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Torah?" Jawab Yeshua kepadanya, "Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Torah dan kitab para nabi." Dari mana? Sangat dijelas tadi hukum mana? Ini kan hukum Taurat. Di mana Tuhan menganulir bahwa Tuhan tidak hukum Taurat tidak berlaku lagi? Pasal mana, ayat mana? Ini penipu-penipu, pembunuh-pembunuh harus kita lawan pakai pasal dan ayat. Coba mereka menjawab sekarang ini yang saya sampaikan. Berani nggak mereka? Markus 12 ayat 28 sampai 34. Markus 12 ayatnya 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Torah yang mendengar Yeshua dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yeshua memberi jawab yang tepat kepada orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yeshua, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Torah itu kepada Yeshua, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yeshua melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yeshua. Kurang apa lagi? Tuhan itu Esa. Benar katamu Tuhan bahwa itu Esa. Akhirnya dia jawab lagi, Tuhan tidak jauh-jauh kerajaan surga. Siapa berbicara sama siapa itu sebenarnya? Dia adalah Yahweh itu sendiri sebenarnya. Hanya mereka tidak kenal lagi. Dia bicara itu, dia sebagai manusia yang mereka lihat itu anaknya Yosef. Jadi Yosef ya jangan ganti-ganti lagi Yusuf. Kalau orang Israel tanya namanya Yosef,
tahu artinya. Tapi kalau bilangnya Yusuf, mereka diam, itu nggak akan berani jawab. Itulah tabiat-tabiat orang Kristen ini, mengganti-ganti nama Tuhan, nama orang, hukum-hukum Tuhan. Ya, itulah tabiatnya mereka orang Kristen ini. Jadi kita bilang orang Kristen, saya lawan itu. Saya lawan aja. Saya lawan sama mereka. Ya, ini saya baca isi kitab sucinya. Lukas 10 ayat 25-28. Lukas 10 ayat 25-28. Supaya pendengar itu mencatat. Nanti debat sama Pak Pendetanya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yeshua, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yeshua kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Torah? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yeshua kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Kalau engkau lakukan itu pasti kau hidup. Kau anggap Taurat itu kekal, yang menjamin engkau hidup. Apa ini pendeta-pendeta ini coba saya mau pengen ini saya sampaikan hari ini. Supaya kalau ada sampaikan pendeta-pendeta yang top itu coba mereka jawab pakai apa ini. Saya mau pengen tahu mereka pakai pasal apa, ayat apa. Ini penyesat-penyesat ini memang orang Israel memang sudah dari dulu memang sesat. Ya. Kalau kita lihat, kalau kita telusuri kitab suci ini, itu zaman Yosia. Yosia kan tadi kan kita sudah baca. Ya, raja benar kan? Raja benar nggak Yosia ini? Dia adalah raja benar kan? Kembali ke hukum Tuhan dan lain sebagainya. Tapi zaman Yosia ini ada namanya apa? Nabi Zefanya ini. Zefanya ini mencatat nabi-nabi, akan dulu ada namanya nabi palsu dan nabi benar loh saudara. Jadi zaman namanya Yosia ini ada namanya nabi Yeremia ini. Dia itu Yeremia itu nabi benar kan? Ini nabi-nabi yang lain ini saudara ya, maupun imam-imam ini, itu mereka sudah mulai ngawur. Maka mereka bilangnya kamu memperkosa hukum Tuhan. Satu orang, Sefanya 3 ayat 4. Sefanya 3 ayat 4. Ini sudah lama sekali ini. Dari tadi ini dari Raja Daud tadi sudah kembali, Yosia sendiri pun juga berusaha kembali, tapi dicatat di situ apa Sefanya 3 ayat 4. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Itu pengkhianat, ceroboh, apa? Memperkosa Hukum Taurat. Taurat saudara. Itu tabiat mereka. Makanya saya mengatakan ini zaman Sefanya dengan Yeremia ini sejaman. Tadi ditulis namanya Sefanya tadi mereka memperkosa apa? Hukum Taurat. Nah Yeremia ini dicatat juga Yeremia ini memutarbalikan Yeremia 23 ayatnya 36. Yeremia 23 ayat 36. Jadi mereka sudah dari generasi ke generasi itu mereka sudah lupakan, tinggalkan nama Yahweh, terus mereka memutarbalikan gitu. Itu memang pekerjaannya mereka ini. Yeremia 23 ayat 36. Tetapi sabda yang dibebankan oleh Yahweh janganlah kamu sebut-sebutkan lagi. Sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri, oleh karena kamu telah memutarbalikkan perkataan-perkataan Tuhan yang hidup. Yahweh semesta alam, Tuhan kita. Apa tadi Memutarbalikkan perkataan-perkataan Elohim yang hidup, Yahweh semesta alam. Jadi mereka putar balikan juga. Bukan putar balik, nanti baru kita sampai ke bangsa asing ini. Kalau orang Israel itu memutar balikan, kalau saya bilang bangsa asing itu kan jungkir balikan. Kalau kita pelajari terus kitab suci ini, bagaimana ini Taurat ini mereka memperkosa, mereka putar balikan, itu tercatat juga di sana Matitia 11 ayat 12. Matitia 11 ayat 12. Sejak tampilnya Yohanan Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Jadi mereka serong kemarin kan sudah sahabat kemarin apanya ada trouble itu ya. Jadi trouble kemarin tidak sampai kita siarkan karena ada trouble. Ya.
Ya karena itulah kita nggak terlalu perhatikan ya. Jadi mereka serong. Kalau nyerong tadi kan serong. Ya. Mulai dari namanya apa dari Yohanan ini mereka serong. Sekarang ini jadi jurang nggak sampai zaman kita ini? Halo? Jadi jurang atau dia makin menyempit? Atau dia lurus? Jurang. Pasti jadi jurang. Jadi sangat jelas di situ mereka serong. Jadi tadi lurus serong. Biasanya ujung sana jadi mangang. Ya. Baca juga namanya Luka 16. Luka 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanan, dan sejak waktu itu kerajaan Tuhan diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Jadi sama di situ menggagahi, memperkosa saudara. Nah, jadi ini orang Israel ini menggagahi, menyerong, memperkosa itu sampai zaman. Dari zamannya Yohanan itu sampai zaman kita ini gimana? Saya mengatakan sekarang ini yang menjungkir balikan sekarang ini bukan orang Israel lagi, yang menjungkir balikan orang Kristen. Mau terima tidak terima fakta seperti itu, ya. Kenapa saya mengatakan mereka jungkir balik sekarang? Bukan jungkir balik lagi. Mereka bilang Taurat suruh dibuang. Tidak berlaku lagi. Tidak zamannya lagi. Tidak relevan lagi. Bayangkan saja dilarang kita mencuri. Terus mereka bilang tidak relevan. Taurat mengajarkan kamu jangan mencuri kan? Mereka bilang tidak relevan lagi. Coba bayangkan aja. Memperkosa. Tidak relevan lagi. Ajaran Taurat enggak? Jangan berzina. Mereka bilang tidak relevan lagi. Ini adalah penjahat-penjahat yang harus kita lawan. Saya sampaikan ini, siapa yang melawan ini, siapa yang tahu. Bila mereka kalau pulang buat, datangin saya berhadapan muka. Saya sudah jengkel, udah banyak keluargaku yang mati konyol gara-gara pengajaran yang tidak benar. Ya. Saya ingat loh, kenapa saya getol sekali ini. Saya mengatakan dulu, saya di mimbar ini, bukan saya mengorek-ngorek perpuluhanmu. Saya ini, asli saya pengusaha. Ya, pengusaha seperti alat berat. Makanya saya mengatakan, saya jual satu item saja pun untuk gaji lo 1 bulan, Pak Pendeta, 1 tahun. Saya mau sampaikan aja. Ya, saya tinggalkan itu, saya pelajari kitab suci ini. Makanya saya mengatakan, mendingan saya gagal di bumi ini daripada gagal di surga itu. Ada yang benar-benar susah itu saya lupakan ini. Katanya begini, apa gunanya lu miliki dunia ini tapi engkau mati. Baca satu orang, Matitia 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini sangat benar-benar pasal ini, ayat ini benar-benar disadarkan itu. Apa gunanya? Sepertinya berkata, apa gunanya lu keliling-keliling Indonesia, lu cari uang sana, tapi tidak ada kebenaran. Mati loh. Dari situlah disadarkan saya tahun 2000 itu. Makanya saya pengusaha. Ya, saya pengusaha loh. Saya tinggalkan itu, saya tidak urus lagi, saya tidak full lagi, saya tinggalkan, saya pelajari kitab suci ini. Dari tahun 2000 itulah sudah 24 tahun ini. Ya, saya pelajari, saya mencatat ini sehingga saya sampaikan ke di luar sana. Kalau benar-benar engkau sadar itu adalah keluargamu. Bacalah kitab suci ini. Jangan lu harap-harapkan dari mimbar ini. Dari mimbar hanya bisa mereka membunuh ini. Ya, mereka tidak berkata benar. Hanya mereka kuras-kuras perpuluhanmu. Giliran lo mati nanti, mereka datang lagi kuras lagi hartamu. Mereka terima lagi persembahan. Mereka laku sekali, mereka nafsu sekali. Tapi kalau namanya Taurat mereka bilangnya suruh buang, terus kita pakai apa? Bukankah tadi itu, Taurat itu terang bagi jalanku, Taurat itu pelita bagi kakiku. Inilah orang-orang besar. Ya. Raja Daud itu orang besar. Kesayangannya Tuhan. Karena dia patuh namanya hukum Tuhan. Dan dia datang di bumi juga ini. Dia tidak pernah menganulir.
Taurat ini, aku datang bukan menyatakan Taurat 1 iota, mendingan langit dan bumi lenyap daripada 1 titik. Apakah orang memperhatikan ini? Berapa korbannya sampai detik ini? Banyak orang yang mati sia-sia. Banyak orang mati karena kelaparan. Banyak orang yang mati karena bencana. Banyak orang yang mati karena penyakit. Sadar nggak pendeta-pendeta ini? Kalau mereka sadar saja ini, mereka kembali kepada hukum Tuhan. Mungkin banyak orang yang mereka selamatkan. Tapi setiap hari, zaman edan ini makin menggila-gila. Diolok-olok. Ingat tadi kan melalui, kita sudah baca tadi perkataan nabi-nabi tadi. Kalau ada namanya roh Tuhan dalam dirimu, sampaikan saja kepada mereka. Ya. Sekalipun dihina, diolok-olok, sampaikan saja. Apakah mereka nanti mau terima, tidak terima. Yang tugas kita hanya bisa kita sampaikan. Jangan engkau takut. Marilah engkau jadi